ngakunya Kristen, tapi kelakuannya bikin orang gak demen. Saya mau katakan bahwa semua aktivitas rohani ini luar biasa. Tapi kalau kita gak punya kasih, firman Tuhan bilang, semua tidak berarti. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya simpulkan dari firman Tuhan ini, bahwa semua kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, buah-buah roh, karunia roh yang kita kejar, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Banyak orang yang kehidupan rohaninya sama kehidupan nyatanya bertolak belakang. Kalau kita nggak bisa mengasihi sesama yang kita bisa lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kita nggak bisa lihat? Kebanyakan orang senang memberi supaya dipuji. Orang yang suka memberi belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih pasti murah hati. Periksa hidup kita. Bagaimana dengan hidup saya? Matius 7 ayat 20 bilang gini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana dengan buah-buah kehidupan kita sendiri? Kalau kita mau tahu sudah baik atau belum hidup kita, mari lihat buah kehidupan kita. Apa yang kita hasilkan lewat buah kehidupan kita? Cara menilai baik atau tidak, kata firman Tuhan itu lihat buahnya. Matius 7 ayat 17 bilang gini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang hanya akan tahu kita hidup di dalam kasih atau enggak. Mereka akan lihat dari buah kehidupan kita. Apa yang lahir dari hidup kita. Tindakan kita bicara jauh lebih keras daripada kata-kata kita. Dari buah kehidupan seseorang, kita dapat melihat apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih. Dan itu yang sama artinya gini, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bukankah kita tidak bisa lihat Tuhan? Kalau kita nggak bisa mengasihi sesama yang kita bisa lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kita nggak bisa lihat? Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, mulailah belajar mengasihi sesama. Karena ketika kita bisa mengasihi orang lain, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Saya sedih, keluarga sedara saja bisa bertengkar gara-gara urusan harta. Orang tua dan anak bisa bertengkar cuma gara-gara harta. Jangankan mengasihi sesama, mengasihi saudara yang sekandung dan sedara saja kadang susah. Kalau kita benci sama saudara kita sendiri, kita adalah tukang bohong. Kita bohong waktu kita bilang, I love you Lord. Kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kita benci sama saudara kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya. Kalau kita gak bisa mengasihi saudara yang kita bisa lihat, gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Saya ngalamin mengasihi sesama tuh gak mudah. Orang yang sedara sama kita aja, itu betapa susahnya. Apalagi kita belajar mengasihi orang yang gak ada hubungan apa-apa sama kita. Seringkali mengasihi itu banyak tantangannya. Bukankah itu juga yang Yesus alami? Karena dia mengasihi kita, dia berdarah-darah. Kalau belum berdarah-darah, itu belum mengasihi namanya. Kita tolong orang, sekolahkan orang. Kita kasih mereka makan dari meja kita. Mereka bisa tusuk kita dari belakang. Bisa menjelek-jelekan kita, bisa fitnah kita. Bisa melawan kita, melukai hati kita. Tapi saya selalu tetapkan hati untuk tetap mengasihi.